Di samping beliau sebagai pustakawan, dia juga sebagai ahli storytelling yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Nanti Bapak Ibu bisa share ya, tapi jangan di sini, tapi di WA pribadinya beliau tentang bagaimana si kiat-kiat supaya bisa menjadi storyteller yang handal itu. Ya begitu ya mungkin Ibu Kunia. Beliau adalah pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi, pustakawan muda mungkin ya. Terus beliau lahir di Jombang, di Selong. Oh di Solo, beliau lahir di Solo. Di Selong. Oh di Selong. Bukan di Solo Bapak Ibu ya, maaf kami salah mendengar karena mungkin tertutup ini jadi tidak terlalu jelas. Lahir di Solo 25 tahun yang lalu. Selong. Di Selong ya, 25 tahun yang lalu. Bukan Solo Pak, Selong. Iya Selong ya betul Bu. Namanya orang dari timur Bu, jadi ucapannya begitu. Jadi maklumi aja. Ya, demikian biodata beliau Ibu Kuni Ismailia. Beliau juga pernah menjadi juara pertama lomba pustakawan berprestasi atau pemilihan pustakawan berprestasi tingkat provinsi. Jadi Bapak Ibu bisa nanya-nanya tentang kiat-kiatnya untuk menjadi pustakawan yang handal itu. Mungkin hanya itu sekedar intermezzo dari kami host untuk narasumber kita yang cantik ini. Kepada yang terhormat Ibu narasumber, silakan menyapa dan silakan memulai untuk memberikan pemaparan tentang pengembangan koleksi. Silakan Ibu. Ya, terima kasih ya Pak Nur Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta bimbingan teknis pengelola perpustakaan sekolah dan madrasah se-Nusa Tenggara Barat. Ya, tadi perkenalkan nama saya Kuni Ismailia. Saya memang lahir di Selong, maaf salah. Saya sudah bekerja di perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi sejak tahun 2006 sampai saat ini. Ya, jadi mudah-mudahan nanti apa yang saya sharing yang berdasarkan pengalaman saya semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian ya. Amin. Ya. Hari ini saya dipercaya untuk sharing ini masalah mengenai pengembangan koleksi. Saya diamanahkan untuk sharing nih bagaimana tentang pengembangan koleksi di perpustakaan sekolah. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar nih istilah tentang pengembangan koleksi atau istilah perpustakaannya nih akuisisi. Mungkin ada Bapak Ibu ya. Ini berhubung dari pagi nih Bapak Ibunya masih semangat semua ya. Bisa minta reactionnya jempolnya mana Pak? Masih tetap semangat ya? Insya Allah. Semangat. Ya. Semangat. Semangat. Ya kita mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pengembangan koleksi, apa sih itu pengembangan koleksi? Nah ini ada pengertian tentang pengembangan koleksi. Evans mengartikan bahwa pengembangan koleksi itu merupakan serangkaian proses yang bertujuan untuk mempertemukan pembaca dengan sumber-sumber informasi dalam lingkungan perpustakaan yang mulai mencakup kegiatan penyusunan kebijakan koleksi, pemilihan, pengadaan, pemeliharaan dan promosi, penyiangan serta evaluasi pendayaan koleksi, pendayagunaan koleksi. Nah, juga ini Profesor Dr. Sulistya Basuki ini profesor tentang perpustakaan milik Indonesia ya. Ini mengartikan pengembangan koleksi meliputi dari pemilihan buku dan juga perubahan sesuai dengan perkembangan bidang kepustakawanan. Pengembangan koleksi, seleksi dan pengadaan menjadi istilah-istilah yang saling melengkapi. Ya, di sini kalau pengembangan koleksi lebih pengadaan ya. Di mana kita tahu bahwa pengadaan koleksi tidak hanya melalui kegiatan pembelian saja, di mana pengadaan koleksi juga bisa dari hadiah, bisa dari keanggotaan organisasi, mungkin kalau yang sekolah, keanggotaan organisasi lembaga, mungkin PGRI, atau mungkin nanti buletin-buletin dari ATPUSI, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang menjadi anggota ATPUSI, Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah.
Untuk wilayah NTB itu ketuanya Mbak Pustaniah dari MTS 2 Mataram. Nah, mungkin juga selain itu banyak yang mungkin serial dari siswa-siswa, ada yang menyusun buku-buku yang mungkin yang diasuh oleh guru-guru bahasa, biasanya mengumpulkan murid-murid yang memiliki potensi untuk menulis, untuk menerbitkan sebuah buku, bisa juga ya. Nah, apa sih tujuannya pengembangan koleksi? Pengembangan koleksi bertujuan untuk menambah jumlah koleksi, meningkatkan ragam dan jenis bahan bacaan, dan meningkatkan mutu koleksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai, sehingga dapat meningkatkan kegemaran membaca pemustakanya. Karena kita tahu nih ya, sekarang perkembangan ilmu pengetahuan itu kan sangat pesat. Setiap saat ada saja perkembangan atau perubahan dari ilmu pengetahuan, di mana didukung dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi. Di mana ini menjadi sebuah tantangan atau menjadi juga sebuah tuntutan bagi perpustakaan untuk mampu memenuhi kebutuhan dari masyarakat penggunanya atau pemustakanya. Untuk pengembangan koleksi, apa sih cakupan kegiatannya? Nah, ini dari survei, di mana survei adalah kegiatan mengkaji dan mengumpulkan data perpustakaan yang diperlukan untuk seleksi. Nah, kita bisa melihat nih, survei penggunanya, mungkin murid-muridnya lebih suka apa? Selain buku pelajaran tentunya ya Pak ya, untuk menunjang kegiatan yang ada di sekolahnya. Setelah survei ini kebutuhan guru-gurunya apa? Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Setelah survei, nanti hasil survei ini bisa dijadikan dasar dalam menyeleksi koleksi yang akan diadakan. Di mana seleksi ini merupakan kegiatan memilih bahan perpustakaan yang tepat dan menetapkan prioritas sesuai dengan kebutuhan pemakainya, misi, serta kemampuan perpustakaan. Karena kalau berdasarkan survei ini pasti banyak nih kebutuhan antara siswa, guru, atau organisasi sebagai pembina dari sekolah untuk sekolah swastanya. Jadi tidak mungkin kita mampu perpustakaan ini untuk mengadakan seluruhnya karena sesuaikan dengan kemampuan perpustakaan itu sendiri. Jadi diperlukan ini seleksi. Setelah seleksi, cakupan dari pengembangan koleksi juga adalah menyiangi, di mana menyiangi ini adalah kegiatan mengkaji dan menentukan bahan perpustakaan yang sudah tidak terpakai dan mengeluarkannya dari koleksi perpustakaan. Seperti tadi yang sebelumnya ada kasus yang bukunya sudah tidak digunakan lagi. Mungkin nanti ada kegiatan menyiangi atau kita istilah perpustakaannya itu adalah weeding. Mana itu nanti kita akan menarik buku-buku yang sudah tidak kita gunakan, supaya juga kan kadang kapasitas dari perpustakaan juga terbatas. Jadi kalau ada pengadaan buku supaya buku-bukunya cukup untuk di raknya ya. Jadi yang mana yang dirasa sudah tidak relevan lagi, sudah tidak mendukung lagi untuk digunakan oleh pemustaka bisa disiangi atau weeding. Setelah menyiangi ada juga kegiatan evaluasi. Di mana kegiatan evaluasi ini untuk memberikan penilaian terhadap bahan perpustakaan dari berbagai macam aspek, misalnya jenis, isi, dan kualitas bahan perpustakaan. Nah, ini jenis koleksi apa saja nih yang ada di perpustakaan? Ini yang pertama ada karya cetak, buku, terbitan berseri, majalah, buletin ya. Yang kedua ada karya non cetak, rekaman suara, rekaman video, bahan grafika, bahan kartografi. Yang ketiga bentuk mikro. Ini ada mikrofilm, mikrofis, mikropack ya. Yang keempat karya dalam bentuk elektronik seperti CD-ROM, VCD, slide. Nah, seperti kalau jenis-jenis koleksi apa saja nih yang biasa ada di sekolah? Nah, dapat kita lihat nih buku pelajaran, mana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah nih yang biasa digunakan untuk guru dan siswa. Apalagi selain buku pelajaran, ada juga penunjang. Nah, ini yang biasanya yang direkomendasikan oleh dinas atau instansi pembina dari sekolah tersebut ya. Selain itu, ini ada buku rujukan. Buku rujukan atau reference merupakan buku yang menggambarkan isinya secara tidak mendalam. Dia hanya informasi yang umum saja. Nah, ini biasanya kita untuk kebutuhan-kebutuhan pendek ya. Seperti ini, ensiklopedi, kamus, lalu ada bibliografi, direktori,
Itu termasuk koleksi referensi. Selain itu ada juga biografi, ini misalnya tentang tokoh dunia, pahlawan, tokoh-tokoh nasional, atau tokoh-tokoh inspiratif yang ada baik di Indonesia maupun di dunia. Ini ada tentang buku pengayaan. Buku ini dimaksudkan untuk memperkaya wawasan, pengalaman, dan pengetahuan pembacanya, menunjang kegiatan belajar mengajar juga ya. Apalagi nih, nah ini yang disukai nih, buku fiksi. Dan juga tentu kita tidak bisa meninggalkan tentang buku muatan lokal, misalnya tentang apa ya di sini budaya-budaya NTB, suku Sasak, Samawa, Bojo, misalnya cerita-cerita daerah supaya anak-anak atau siswa itu tidak melupakan tentang budaya-budayaan daerahnya. Nah, ada juga terbitan berkala. Terbitan berkala ada terbitan yang direncanakan untuk diterbitkan secara terus-menerus nih, misalnya koran, majalah, tabloid, buletin, di mana koleksi ini bertujuan untuk melengkapi informasi yang tidak terdapat di dalam bahan ajar dan bahan rujukan, dan penting untuk dikoleksi karena sifat isinya yang berbeda dari buku, lebih ke penelitian atau yang lebih up to date. Nah, ada juga nih di sekolah adalah koleksi kartografi nih. Pasti ada nih ya di perpustakaan sekolah, kan ini sangat menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Misalnya dalam mengoleksi, nah ini ada peta, atlas, globe. Ini apa sih koleksi dasarnya di sekolah, di perpustakaan sekolah? Koleksi dasar sebagai koleksi permulaan yang harus ada nih di perpustakaan sekolah dalam jangka waktu 5 tahun, di mana ini diwajibkan adalah 10 judul per setiap murid. Misalnya jadinya muridnya 600, buku yang minimal ada adalah 6.000 judul. Nah, setelah perpustakaan sekolah itu berjalan 10 tahun, minimal perpustakaan itu bisa menyediakan 20 judul per murid. Di mana ini angka-angka ini sudah ada dalam pedoman yang diterbitkan oleh, nah ini pedoman koleksi dasar perpustakaan SD, SMTP, dan SMPA yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 84. Nah, sementara menurut UNESCO dalam pedoman perpustakaan sekolah mengatakan perpustakaan sekolah menyediakan koleksi sumber daya buku yang sesuai banyak 10 per murid, di mana sekolah terkecil hendaknya memiliki paling sedikit 2.500 judul materi perpustakaan yang relevan dan mutakhir agar stok buku berimbang untuk semua umur, kemampuan, dan latar belakang. Paling sedikit 60% koleksi perpustakaan terdiri dari buku non-fiksi yang berkaitan dengan kurikulum. Nah, ini bisa sebagai ini yang ideal, yang bisa coba untuk Bapak Ibu terapkan di perpustakaan sekolahnya nih waktu mengadakan koleksi perpustakaan. Misalnya buku teks pelajaran, ini perbandingannya ya, ada 10%, alat peraganya 5%, ini ada juga buku reference 15%, buku tentang perpustakaan ada 1%, fiksi dan keterampilan 50%, buku muatan lokal 4%, buku untuk profesi guru, buku untuk anak luar biasa 5%. Nah, ini juga bisa kita lihat perbandingannya untuk SD, SMTP, dan SMA. Tentu berbeda ya. Karena kita juga ini, kalau SD kan masih senang yang baca-baca buku cerita untuk istilahnya untuk menumbuhkan minat bacanya, untuk menarik keinginan mereka untuk membaca. Jadi lebih banyak fiksinya, untuk menarik minat mereka untuk datang ke perpustakaan. Kalau SMP lebih sedikit nih fiksinya karena sudah dianggap lebih besar. Jadi kebutuhannya mungkin untuk fiksi lebih berkurang. Mereka lebih membutuhkan yang menunjang pelajaran. Begitupun untuk yang SMPA. Nah, setelah tadi itu Bapak Ibu sudah memahami tentang koleksi yang ada di perpustakaan. Sekarang kita bagaimana sih menyeleksi koleksi yang ingin kita adakan di perpustakaan. Sebelum melakukan seleksi bahan pustaka, hendaknya kita ini menguasai sarana bibliografi yang tersedia, paham akan dunia penerbitan, khususnya mengenai penerbit, spesialisasi para penerbit, kelemahan mereka,
standar hasil terbitan penerbit-penerbit yang bagus itu yang mana. Karena sekarang memang dalam kita menyeleksi buku banyak sekali pertimbangan yang harus eh, kita jadikan bahan dasar ya. Karena buku pun sekarang kita tidak sembarang ya Bapak Ibu. Misalnya untuk anak pun memang banyak kasus-kasus isi buku kan di sekolah pun sering ya buku-buku sekolah yang di dalam buku itu banyak nilai-nilai yang tidak baik untuk pendidikan karakter anak-anak kita ya. Nah, jadinya kita perlu menyeleksi dengan sungguh-sungguh. Banyak yang disisipkan nilai-nilai yang amoral atau yang sara, yang mengenai sara, atau sekarang yang lagi banyak nih lagi marak tentang disisipkannya nilai-nilai kayak LGBT. Jadi kita sebagai penyeleksi nih harus benar-benar tahu nih tentang buku yang akan kita adakan, penerbitnya, mana yang memiliki kompetensi dalam menerbitkan buku yang bagus. Nah, ini salah satunya ya, kita perlu ketahui sebelum melakukan seleksi bahan pustaka. Yang satu, menguasai sarana bibliografi nih, kita paham tentang penerbit, spesialisasi penerbit. Yang kedua, mengetahui latar belakang para pemakai perpustakaan. Jangan nanti wilayah di situ senangnya apa, diadakannya yang berbeda. Misalnya wilayah banyak anak petani, nanti yang diadakannya yang teknik, yang apa gitu mengadakan. Jadi lebih menyesuaikan tentang kebutuhan pemakai yang sekiranya bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang ketiga, memahami kebutuhan pemakai. Yang keempat, hendaknya personel pemilihan buku bersikap netral. Jangan karena nanti personel yang menyeleksi ini senang buku fiksi penulisnya misalnya Terelie yang lagi jadinya koleksinya Terelie semua. Jadi harus bersifat netral ya, semua bisa. Mana yang dibutuhkan oleh pemustakanya ya, tidak bersikap mendua, menguasai informasi dan memiliki akal sehat dalam pemilihan buku. Yang kelima, pengetahuan mendalam mengenai koleksi perpustakaan. Tadi mungkin persentase yang perlu diadakan ada berapa, jadi tidak hanya satu tema saja yang diadakan. Seperti itu ya. Yang keenam, mengetahui buku melalui proses membuka buku ataupun melalui proses membaca. Kalau misalnya nih yang seleksi jarang baca buku, gimana mau tahu tentang buku-buku yang bagus yang ingin diadakan. Nah, ini apa aja alat bantu yang bisa kita pakai nih dalam membantu kita dalam menyeleksi buku? Bisa dari katalog penerbit, misalnya dari katalog penerbit anggota IKAPI. Maaf ya, agak batuk. Yang kedua juga bisa toko buku online, katalog toko buku online bisa juga nih, kan banyak sekarang di Shopee pun juga banyak ya buku-buku. Kita juga sering beli buku juga secara online nih. Yang ketiga, bibliografi yang memuat tentang terbitan pada suatu negara atau terbitan tentang subjek-subjek tertentu. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu main-main ke perpustakaan provinsi nih, di bagian referensi nanti Bapak Ibu bisa ketemu nih bibliografi, entah itu bibliografi nasional atau milik daerah. Jadi bisa menjadikan membantu Bapak Ibu dalam memilih buku-buku apa saja yang ingin Bapak Ibu adakan di sekolah Bapak Ibu semua ya. Yang keempat, ini ada indeks majalah ilmiah Indonesia. Bisa juga. Yang kelima, tinjauan dan resensi. Keenam, pangkalan data perpustakaan lain. Mungkin kita kan kalau sekolah nih tergabung dalam ATPUSI. Jadi pangkalan datanya antar sekolah bisa nih digunakan. Oh, di sekolah ini dia punya koleksi ini bagus nih, bisa kita adakan di sekolah kita. Bisa seperti itu ya. Yang ketujuh, sumber-sumber lain dari internet. Ini banyak banget tersedia sumber-sumber informasi tentang penerbitan ini di internet. Bisa Bapak Ibu googling aja ya. Yang delapan, kurikulum mata pelajaran dapat juga dijadikan sebagai alat seleksi. Mungkin juga bisa nih tambahannya, kalau daftar pustaka nih biasanya di balik-balik buku nih kan di belakang, di halaman belakang biasanya ada daftar pustaka nih. Misalnya Bapak Ibu punya buku penunjang pengajaran nih. Ini bagus, punya terbitan ini. Kira-kira dia menggunakan apa nih sebagai bahan dasar dalam penulisan buku itu. Bisa juga Bapak lihat di daftar pustaka, oh ini kira-kira nih, oh ini bagus untuk kita adakan di sekolah kita. Bisa juga sebagai alat bantu. Nah, ini bagaimana sih proses seleksi itu? Yang pertama,
memilih bahan perpustakaan yang cocok dengan kebutuhan masyarakat penggunanya tanpa membedakan suku, bangsa, pekerjaan, agama, pendidikan, dan adat istiadat. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan anggaran perpustakaannya kita sesuaikan ya, tentang visi misi perpustakaan juga. Kita sesuaikan juga dengan anggaran. Yang ketiga, sedapat mungkin memperhatikan kualitas isi, edisi, dan format bahan pustaka. Mungkin edisi revisi, jadi lebih kita utamakan yang edisi revisi. Yang keempat, berorientasi pada pemanfaatan koleksi semaksimal mungkin oleh perpustakaan. Nah, jadi memang tadi itulah guna dari survei. Ya, karena kita akan berorientasi pada pemanfaat koleksi semaksimal mungkin oleh pustaka. Yang kelima, mencakup berbagai bahan perpustakaan yang dapat menunjang tujuan perpustakaan. Yang keenam, tidak mengabaikan permintaan pemustaka. Nah, bisa juga mungkin di perpustakaannya dimasukkan kotak saran nih, apa keinginan dari pemustakanya yang ingin diadakan di perpustakaan. Sama seperti di perpustakaan provinsi juga ada kotak sarannya, jadinya pengunjung pun bisa menyarankan nih buku apa yang ingin diadakan di perpustakaan. Bisa juga kita menyebarkan kuesioner seperti itu, apa yang ingin diadakan ya. Yang ketujuh, koleksi perpustakaan merupakan sarana reaksi aktif para pustakawan. Nah, ini tadi, apa bahan-bahan pertimbangan yang bisa menjadikan dasar dari Bapak Ibu dalam menyusun pembelian atau pengadaan buku ya. Yang pertama, isi bahan perpustakaan berupa susunan, isi, dan tahun penerbitan. Jadi kita usahakan dalam membeli buku itu pasti yang tahun penerbitan yang baru. Karena biasanya kan ada tuh yang cetakan keberapa atau edisinya ada yang edisi revisi. Jadi kita akan lebih mengutamakan yang edisi revisi. Terus yang kedua, penyajian meliputi ketepatan bahasa dan objektivitas. Yang ketiga, hal khusus lainnya dapat berupa indeks, bibliografi, peta, diagram, serta daftar ilustrasi. Jadi kira-kira mana nih, walaupun bukunya judulnya sama, kan pasti kita melihat nih kelengkapan dari buku tersebut. Yang mana ini ada ilustrasinya, ada bibliografinya, dari peta diagramnya. Yang keempat, otoritas pengarang dan penerbit. Nah, kita lihat nih kompetensi pengarangnya. Biasanya kan Bapak Ibu tahu, nah ini kalau buku penulisnya ini misalnya fisika punyanya Yohanes Surya, bagus nih. Oh, bisa dijadikan sebagai dasar bahan pertimbangan kita untuk membuat seleksi buku perpustakaan. Yang kelima, format, yakni penjilitan kertas dan tipografi. Kadang buku yang sama bisa dengan kualitas kertas yang berbeda, mungkin disesuaikan dengan anggaran perpustakaan. Ya. Yang keenam, edisi terbitan terbaru atau edisi revisi dan harga bahan perpustakaan. Nah, ini ada 6 hal yang bisa Bapak Ibu jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat daftar seleksi bahan pustaka. Lalu siapa saja nih yang bisa melakukan seleksi bahan pustaka? Yang pertama, pustakawannya bisa. Dewan Penyantun Perpustakaan, mungkin yang yayasan bisa dari dewan yayasannya. Yang ketiga, perpustakaan dengan partisipasi organisasi induk. Nah, seperti tadi. Yang keempat, para ahli di bidang masing-masing atau juga bisa dari Bapak Ibu gurunya. Misalnya Bapak Ibu guru ingin mengadakan buku apa nih di perpustakaan, serta juga usulan dari pemustakanya. Nah, nih apa saja nih kegiatan seleksi? Yang pertama, kita mengumpulkan dulu nih alat seleksinya. Alat seleksinya apa? Dari tadi misalnya usulan-usulan, atau Bapak Ibu mau menggunakan katalog penerbit, Bapak Ibu kumpulkan dulu bibliografinya seperti yang tadi sudah ada di alat-alat seleksi perpustakaan. Yang kedua, kita pilih nih judul apa-apa yang ingin kita adakan berdasarkan tadi alat-alat seleksi tadi. Yang ketiga, mencatat data terpilih ke dalam kartu desiderata, di mana kartu desiderata ini nanti sebuah lembaran yang tersedia di situ buku apa yang dipesan, misalnya harganya berapa, mungkin ini desiderata ini bisa kita berikan kepada guru atau apa, mana yang mau dipilih, kira-kira harganya berapa, itu bisa kita jadikan nanti dalam penyusunan daftar seleksi.
Nah, cek recheck untuk menghindari duplikasi ini perlu kita adakan karena siapa tahu buku ini pernah ada nih di perpustakaan ya. Jadi kita tahu. Tapi misalnya kalau bukunya sudah pernah diadakan tapi ini kayaknya laris banget gitu dan kurang nih jumlahnya. Bisa juga kita adakan kembali. Yang kelima, cek recheck untuk melengkapi data. File interface desiderata jadinya yang dikumpulin nih desiderata tadi yang sudah disebarkan kepada tim-tim selektor. Nah, kita file nih, kira-kira ada nggak nanti dari tim selektor yang memilih buku yang sama atau tidak ya. Lalu kita kumpulkan dan membuat daftar pesanan. Nah, ini ya, daftar pesanannya kan nanti judulnya apa, pengarangnya apa, terus jumlahnya berapa yang perlu diadakan, harganya berapa, nanti dikalkulasikan sesuai dengan anggaran. Ingat nanti ada pajaknya juga dalam pembelian dalam pesanan. Itu juga perlu diperhitungkan karena disesuaikan dengan total anggaran sekolah Bapak Ibu sendiri ya. Yang kedelapan, pemesanan bahan perpustakaan. Nih, kita juga bisa dalam pemesanan, kita lihat juga nih, mau beli sendiri bisa, mau kita menggunakan pesanan juga bisa ya. Dan penerimaan bahan perpustakaan nih. Setelah kita pemesanan, nanti bukunya datang, kita nanti ada kegiatan penerimaan bahan pustaka yang dimana kita penerimaan ini kita sesuaikan dengan jadwal pemesanan tadi. Apakah dia sesuai, terus apakah bukunya cacat atau tidak, apakah jumlahnya sudah cukup atau tidak. Ini nanti dalam penerimaan bahan perpustakaan. Nah, ini tadi alur kerjanya ya. Bisa kita simpulkan seperti ini. Nah, ini dari sesuai minat pemakai. Nah, tadi surveinya kita survei kepada lingkungan pengguna kita, lalu kita kumpulkan alat-alat seleksinya, pilih judul yang sesuai. Nah, ini catat dalam desiderata. Nah, ini kita verifikasi dari yang cek recheck tadi. Lalu kita buat daftar pesanannya. Ini pemesanan. Setelah buku datang, kita terima dan kita sesuaikan dengan daftar pemesanan. Selanjutnya inventaris. Nah, buku siap diolah baru nanti kita bisa layankan. Nah, ini contoh dari alat-alat bantu seleksi. Ini ada bibliografi nasional Indonesia nih, wujudnya kayak gini nih. Terus ini ada katalog penerbit. Ini katalog penerbit IKAPI nih, Ikatan Penerbit Indonesia. Bisa, nah ini kayak tadi daftar pustaka bisa dijadikan juga sebagai salah satu alat bantu seleksi Indonesia Book Fair. Nah, setelah buku tadi sudah kita pesan, bukunya sudah datang, kita sudah sesuaikan dengan daftar pesanan, apakah bukunya sesuai dengan pemesanannya, bahannya sesuai dengan pemesanan kita, jumlahnya, bukunya tidak cacat, bagus, jumlahnya klop. Apa nih yang kita lakukan? Pertama adalah inventarisasi. Mana inventarisasi ini kita istilahnya memasukkan ke dalam buku induk kita ya, kepemilikannya kita. Langkah-langkah inventarisasi ada 4 langkah nih. 1, pengecekan. Nah, seperti tadi ya, sesuai dengan pemesanan, kondisi koleksinya harus dicek betul-betul ya Bapak Ibu, siapa tahu ada yang kurang halamannya, biasa gitu terjadi ya. Atau ada yang robek di dalam, bisa kita tukar supaya koleksi yang kita adakan itu benar-benar dalam kondisi yang prima. Mungkin yang ada copot penjilitannya. Jadi betul-betul harus kita periksa kondisi dari koleksi yang kita adakan. Yang kedua, pemberian stempel. Nah, ini stempel kepemilikan dan stempel inventaris. Kalau kepemilikan ini biasanya stempel sekolahnya. Nanti kalau stempel inventaris nih untuk nomor induk dan kawan-kawan ya. Nomor 3, pencatatan, yaitu memasukkan data bibliografi dari koleksi kita ke dalam buku induk. Yang keempat, pemberian nomor inventaris ke dalam buku. Sama seperti kita mengadakan aset-aset yang lain kan, misalnya Bapak Ibu mengadakan lemari atau apa, pasti kan dimasukkan ke dalam daftar asetnya. Ini kan sama kayak aset-aset sekolah yang lain. Buku juga merupakan aset dari sekolah, jadi dimasukkan dalam buku inventaris atau buku induk, diberikan nomor kepemilikan juga ya. Nah, ini contohnya stempel nih, stempel sekolah. Ini untuk
inventarisnya nih, perpustakaan sekolah apa nih, misalnya SMP 1 Mataram atau apa. Jadi nanti kita memudahkan nih tahu nih buku ini kita adakan tahun berapa, asalnya apa nih, pembelian kah, hadiah kah? Soalnya nanti misalnya ada pemeriksaan nih dari dinas. Mana nih buku-buku yang kita adakan tahun 2020? Mana yang buku-buku yang kita adakan tahun 2021 bisa kita jadi cek dan receknya ya untuk temu balik informasinya. Nah, ini contoh belangko buku induk apa saja nih data-data bibliografi yang kita masukkan ke dalam buku induk atau buku inventaris. Nah, ini tanggal masuk, judul. Kadang ke satu judul kita bisa membeli lebih dari satu eksemplar. Nah, nomor judulnya satu, nanti nomor induknya nih yang berbeda. Jadi sini satu, ini misalnya 001, 002, 003, 004, nanti sininya 2, ini tetap lanjut 5, 6, 7, 8 gitu ya. Jadi setiap buku itu memiliki nomor inventaris yang berbeda. Ini gunanya apa? Supaya nanti waktu Bapak Ibu ada pemeriksaan, berapa judul nih yang kita miliki nih di perpustakaan sekolah ini gitu. Jadi bisa dijadikan dasar untuk memberikan data ya. Nah, tapi kan judul dan eksemplarnya berbeda, jadinya bisa ya. Misalnya juga kalau nanti pada saat kita melayani kepada pengunjung nih, ada buku yang hilang, kita bisa cek ke buku induk, dikasih keterangan bahwa buku ini hilang dan diganti nanti nomor induk yang baru ya. Nah, itu tadi tentang buku yang baru. Jadi mulai pembelian, pemesanan, dari survei pemesanan, lalu kita inventarisasi. Nah, salah satu dari kegiatan pengembangan koleksi adalah penyiangan atau weeding. Seperti tadi yang saya dengar di materi sebelumnya ada Bapak yang menanyakan bagaimana dengan buku yang sudah tidak kita gunakan atau sudah tidak up to date nih, sudah tidak digunakan lagi, tapi banyak nih jumlahnya ya. Nih kita lakukan penyiangan atau weeding. Apa sih kegiatan weeding itu? Kegiatan weeding adalah kegiatan mengeluarkan atau menarik bahan perpustakaan. Nah, ini yang disebut dengan weeding. Apa gunanya dari kegiatan weeding ini? Yang satu, memperoleh tambahan tempat untuk koleksi baru. Jelas nanti raknya lebih kosong ya. Karena kan kita kadang raknya nggak bisa diadakan, koleksi terus bertambah. Nah, ini salah satu kegunaannya supaya istilahnya jalan keluar dari misalnya kekurangan rak atau apa, jadi kita mengeluarkan buku-buku yang kita rasa nih tidak up to date lagi atau tidak digunakan lagi. Yang kedua, membuat koleksi dapat lebih diandalkan sebagai sumber informasi yang akurat dan relevan, up to date serta menarik. Yang ketiga, memberi kemudahan pada pemakai dalam menggunakan koleksi. Yang keempat, memungkinkan staf perpustakaan mengelola koleksi dengan lebih efektif dan efisien. Jadi tidak hanya banyaknya saja ya Bapak Ibu, buku itu masih relevan enggak dengan pengguna kita, atau masih cukup enggak raknya juga. Tapi kita juga tidak asal-asalan dalam mengambil keputusan untuk menarik koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan kita. Nah, ini apa saja nih kriteria yang harus kita perhatikan nih dalam kegiatan penyiangan atau weeding. Yang pertama, sudah ketinggalan zaman atau tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penggunanya. Informasinya sudah tidak relevan. Yang ketiga, data sudah tidak akurat lagi. Informasinya sudah kurang atau tidak bermanfaat lagi. Materi sudah tidak sesuai dengan perkembangan kurikulum seperti tadi yang Bapak tanyakan tadi. Yang selanjutnya ada edisi revisi telah terbit misalnya, jadi edisi lama bisa kita cabut. Yang keempat, yang selanjutnya materinya bukan merupakan karya klasik apa sejarah, jadi tidak sembarangan, mungkin bukunya nggak laku nih, tapi itu adalah sejarah. Kita karena selain fungsi pelayanan tadi, kita kan juga kalau perpustakaan adalah pusat dokumentasi, jadinya seperti karya-karya klasik dan sejarah itu tetap kita sediakan, walaupun mungkin peminatnya minim, sangat minim sekali ya, sangat sedikit. Jadi ini juga perlu kita pertimbangkan dalam kegiatan weeding, mungkin buku-buku langka atau yang sekiranya Bapak
oh ini bagus, ini bukunya, walaupun istilahnya mungkin peminjamnya sangat minim sekali. Selanjutnya, bahan perpustakaan yang isinya sudah tidak lengkap lagi, atau mungkin ada yang sudah robek, atau jilitannya lepas juga bisa ya, dan tidak dapat diusahakan gantinya. Nah, ini proses penyiangan makan waktu yang lama, karena setelah kita menentukan nih buku-buku tadi kan sudah kita lihat sebelumnya kriteria-kriteria dalam kegiatan wedding. Setelah ini apa nih buku-buku wedding buku-buku yang kita cabut atau buku-buku yang kita siangi. Itu tidak langsung ya Bapak Ibu, karena ini kan sama seperti aset-aset yang kita miliki di sekolah. Jadi tidak asal cabut, tidak asal langsung kita sisihkan gitu ya. Pasti ada tadi berita acaranya, atau karena itu kan masuk aset juga ya. Juga kita mungkin yang sudah masuk data-datanya dalam database, jadi harus kita hapus juga. Ya, tidak sesingkat itu prosesnya ya. Nah, ini pelaksanaan proses penyiangan tidak hanya berakhir dengan dikeluarkannya bahan perpustakaan tertentu dari koleksi, tapi masih ada juga prosedur yang harus diselesaikan. Nah, ini misalnya mencatat semua record bahan perpustakaan yang akan dikeluarkan. Jadi buku-buku apa saja nih yang kita keluarkan. Terus mengeluarkan katalognya dari jajaran katalog. Jadinya nanti orang sudah mencari bukunya sudah kita keluarkan dari rak, tapi katalognya masih, nanti orang ada pemustaka mencari di katalognya ada, ternyata di raknya sudah dicabut kan, juga tidak baik ya. Ini mengeluarkan katalog dari mengeluarkannya dari katalog di jajaran katalog. Atau mungkin sekolah yang sudah menerapkan otomasi bisa juga menghapus data bibliografinya yang ada di pangkalan datanya ya. Nah, ini setelah tadi beberapa proses atau cakupan kegiatan yang ada dalam pengembangan koleksi kita lakukan, tentu saja kita akan membuat laporan dari kegiatan yang kita lakukan, sama seperti kita melakukan kegiatan-kegiatan lain yang Bapak Ibu ya di sekolah, pasti ada nanti laporannya yang sebagai dasar pertanggungjawaban ya. Di mana laporan pengembangan koleksi dibuat secara sistematis, lengkap, berisikan surat pengantar dan daftar pengadaan bahan, mungkin tadi juga bahan-bahan yang ditarik, ya. Dan yang susun alfabetis judul dari setiap subjek. Secara ringkas, prosedur pembuatan laporan pengembangan koleksi, yang pertama, mengumpulkan data penerimaan koleksi bahan pustaka. Yang kedua, menyusun data penerimaan koleksi bahan pustaka. Yang ketiga, membuat tabel yang berisi data. Yang keempat, pemeriksaan hasil oleh pimpinan. Nah, kita akan serahkan kepada pimpinan ya sebagai pertanggungjawaban kegiatan. Misalnya ada laporan bulanan atau tahunan. Nah, cukup sekian ya materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya kembalikan lagi kepada hostnya ya. Bagaimana? Saya serahkan kembali ke Pak Nur Ikhlas. Oke, terima kasih Ibu narasumber, Ibu Kuni Ismailia. Cukup menarik apa yang disampaikan oleh Ibu narasumber kita. Tapi harus kita perdalam lagi Bapak Ibu ya, yang sudah disampaikan oleh Ibu Kuni tadi sangat menghibur, karena di samping ada koleksi yang bertambah, ada juga yang berkurang. Berkurangnya harus punya kriteria juga, bertambahnya juga harus ada kriteria. Jadi semua sudah diulas, tapi kalau ada yang belum dimengerti atau belum dipahami, mari kita perdalam di diskusi kita ini. Jadi kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan ajukan pertanyaan ke Ibu narasumber. Angkat tangan yang ditunjuk baru dibuka. Silakan, kalau belum ditunjuk jangan dibuka dulu mic-nya Bapak Ibu ya, jadi yang ditunjuk aja yang boleh bicara atau yang mengajukan pertanyaan. Begitu Bapak Ibu ya. Silakan Pak dari SDN 1 Malaju. Silakan Bapak. Di unmute Pak. Diaktifkan dulu mic-nya. Bapak siapa namanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rajak, SPD. Abdul Salah satu Rajak.
ya, salah satu pengelola perpustakaan di SDN 1 Melaju. Iya, Pak. Untuk diketahui oleh Ibu bahwa kami sudah mendapatkan bantuan perpustakaan pada tahun 2008 beserta dengan buku dan lain sebagainya. Kemudian 2 tahun berikut ini, 2 tahun terakhir ini, kita menggunakan ruangan perpustakaan untuk proses kegiatan belajar mengajar. Karena salah satu ruangan kelas kita sudah mulai ambruk, Pak, Bu. Sehingga kami pergunakan ruangan perpustakaan itu jadikan sebagai tempat kegiatan proses belajar mengajar. Kira-kira bagaimana langkah atau strategis lainnya dalam rangka menghadapi masalah yang kami rasakan di sekolah kami. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak siapa tadi namanya, Pak? Abdul Rajak, Sarjana Pendidikan Kepala Dasar. Abdul Rajak ya. Abdul Rajak SDN 1 Melaju ya. Ya, Pertanyaan Bapak sudah mendapatkan bantuan perpustakaan ya, Pak ya, beserta isinya ya, koleksinya. Tapi karena sesuatu dan lain hal, ruangan perpustakaan Bapak dijadikan ruang kelas. Kira-kira langkah apa yang harus ditempuh untuk menyiasati hal seperti itu ya, Pak ya, supaya tidak fungsi ruangan perpustakaan itu. Demikian mungkin, Pak ya. ya Baik, betul, Pak. silakan Ibu narasumber untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Abdul Rajak. Kalau Kami boleh tahu, silakan. iya. Makasih ya Bapak Abdul Rajak dari SDN 1 Melaju. Kalau boleh tahu nih, koleksinya ditaruh di mana Pak selama kegiatan belajar mengajar? Mohon maaf, Pak, kurang bisa terdengar. Diulangi, Yang lain narasumber, diulangi dulu. Ya tadi saya kalau boleh tahu Bapak Abdul Rajak, tadi selama proses belajar mengajar, koleksi yang tadi seperti yang dapat bantuan tahun 2008 itu ditaruh di mana ya? itu ditaruh di dalam ruangan perpustakaan itu, Bu. Ada tempat tersendiri. Iya. Pun ruangannya, maksudnya di ruangan tersebut ada tempat tersendiri untuk buku. Kemudian ada buku rak, sehingga buku di dalam perpustakaan itu banyak sekali yang rusak, Bu. Karena itu digunakan oleh murid-murid yang berasal dari kelas 3. Yang belajar di situ ya? Iya, iya. Kalau yang gitu memang kalau yang ini memang lebih ke kebijakan dari kepala sekolahnya, Bapak bisa mungkin komunikasikan ya Bapak ya, karena memang perpustakaan mungkin tidak bisa kita, kalau menurut saya tidak bisa digabung dengan ruangan belajar mengajar karena resikonya juga banyak ya Bapak ya, seperti tadi Bapak bilang, karena koleksinya banyak yang rusak, digunakan mungkin sama siswa yang belajar di situ, mungkin dipakai main atau bagaimana ya, mungkin karena kondisi ruangannya juga mungkin. Mungkin kalau menurut saya sih ini dikomunikasikan kembali memang karena tidak memang secara idealnya tidak bisa digabung antara ruangan belajar mengajar ya Bapak ya. Mungkin ini lebih ke kepala sekolah dikomunikasikan untuk diteruskan ke dinas. Maksud saya begini, Bu. Maksud saya begini, Bu. Apakah ada strategis lain? Kan jumlah kita rombongan belajarnya ada 8. Mungkin bisa dikasih rolling antara kelas 1, kelas 2, mungkin jam sekian atau jam sekian kelas 2 atau jam ya itu makanya tadi makanya itu dikomunikasikan kepala sekolah Bapak ya, bukan kita yang memiliki kebijakan. Baik, terima kasih Ibu. Persoalannya bukan di persoalan rombelnya Pak ya, tapi persoalannya ini di ruangan perpustakaan yang difungsi gitu kan Pak ya. Iya, betul Pak. Ya, sehingga menjadi kesulitan buat Bapak bagaimana di tempat belajar, bagaimana sebagai tempat perpustakaan kan begitu Pak ya. Iya, betul Pak. Sehingga diberikan solusi untuk berkomunikasi dengan pengambil kebijakan, dalam hal ini kan kepala sekolah. Begitu ya Bu narasumbernya. Oke. Baik, demikian Pak Abdul Rajak ya. Yang kedua Pak, saya Ibu Jainul Yatin, silakan dari MTS. Ibu, silakan Ibu Sekarbele ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini sebenarnya saya punya banyak sekali pertanyaan, Pak, enggak apa-apa? Asal jangan terlalu banyak, Bu. Banyak lebih dari 1, cukup 2 kan bagus juga, enggak apa-apa. Lebih dari 2 enggak apa-apa ya, lebih sedikit.
Yang lain. Silakan Ibu. Memberikan kesempatan untuk peserta yang lain ya Bu ya. Begitu, kalau gitu saya rangkum saja ya dia Bu ya. Boleh. Baik, yang pertama itu tadi kita berbicara tentang sarana bibliografi ya, kayak bagaimana kita menyaring buku yang pantas atau layak ada di perpustakaan. Nah, kebetulan di sekolah kami perpustakaannya sempat vakum dan baru dibuka lagi. Nah, jadi kita tidak punya tenaga ahli yang bisa untuk menyeleksi buku apa yang layak atau mungkin yang belum pantas untuk ditampilkan di sana. Itu yang pertama. Kemudian tadi saya tertarik sama pertanyaan Pak Abdul Rozak. Dia mendapatkan bantuan untuk perpustakaannya. Nah, kira-kira bagaimana cara kita untuk mendapatkan bantuan itu? Jika diminta untuk mengirimkan proposal, bolehkah kami minta format proposalnya yang akan dikirim? Dan kemana kita arahkan proposal itu? Ya. Bantuan perpustakaan atau bantuan koleksi ini Bu? Koleksi buku. Bantuan koleksi ya? Ya. Boleh, ya silakan Bu. Kemudian yang terakhir, karena di sini saya masih baru kan, saya pengelola perpustakaannya. Tadi saya sempat berpikir perbedaan antara pengelola perpustakaan dengan pustakawan itu apa. Tapi sudah dibahas tadi kan, kalau pustakawan itu dia punya latar belakang tentang keperpustakaan. Nah, berarti saya berada di posisi pengelola perpustakaannya karena saya nggak punya dasarnya. Nah, kira-kira aplikasi yang cocok yang kita gunakan di sekolah atau kayak di perpustakaan daerah itu ada OPAK kan? Jadi kalau siswa atau orang yang ingin mencari buku apa tinggal mengelik kata kunci di laptopnya. Nah, yang saya tanyakan aplikasi apa yang bagus kita gunakan di perpustakaan sekolah kami. Biar nanti bisa lengkap jumlah bukunya berapa, pengarangnya siapa, jadi memudahkan siswa gitu untuk mencari. Baik, itu aja Bu ya. Ya, itu aja dulu Pak. Sudah cukup banyak, ada 3 ya, tapi sebenarnya ada 4 ini. Yang pertama itu tentang kepantasan koleksi, ya, layak dan tidak layak, itu ya Bu ya, atau sesuai dengan umur. Kira-kira seperti itu ya Bu ya. Yang kedua, Ibu menanyakan tentang cara mendapatkan bantuan koleksi, apakah proposal atau apa. Terus yang ketiga tentang pengelola dan pustakawan. Dan terakhir tadi tentang aplikasi apa yang pantas untuk diterapkan di sekolah Ibu. Barangkali itu ya Bu ya, pertanyaan Ibu? Ya. Baik, silakan Ibu narasumber untuk menanggapi. Kira-kira ada 4 pertanyaan ini. Ya, untuk Mbak Zanuliatin dari MTSA Raisia Skarbela. Mungkin tadi yang saya untuk menanggapi untuk yang pertanyaan pertama tentang kepantasan dari koleksi yang ingin dilayankan kepada siswanya ya. Kalau boleh tahu ini buku-bukunya masih ada Mbak ya, yang mau diseleksi bukunya sudah ada ya? Belum ada Mbak, kebetulan buku kami masih buku-buku yang lama, masih kurikulum 94, KTSP, KBK, bahkan kurikulum 2013 belum ada. Berarti untuk yang seleksi tadi yang tentang kepantasannya tadi ini untuk mengadakan kegiatan pengadaan yang baru berarti ya. Iya. Nah, seperti tadi yang dalam slide yang saya berikan tadi, memang kan mungkin nanti dalam mengadakan buku itu pengadaan buku, nanti mungkin dari yayasannya Mbaknya nanti mengirimkan atau bisa kita unduh mungkin di internet juga ada pasti tentang katalog penerbit itu ada, atau Mbaknya bisa juga ke toko buku sebagai dasar juga bisa, buku-buku yang dipilih di mana nanti daftar-daftar ini bisa Mbaknya serahkan kepada guru-guru untuk ikut memilih, atau nanti gurunya juga bisa merekomendasikan nih buku apa saja yang ingin diadakan di perpustakaan karena mereka lebih mengerti ya apa kebutuhan yang ingin diadakan di perpustakaan sekolahnya Mbaknya ya. Mungkin itu tadi ada sudah Mbak ya tahapan-tahapannya dalam materi yang saya berikan tadi. Jadinya diseleksi, disurvei dulu nih kebutuhannya apa, yang lebih diprioritaskan apa nih di sekolahnya ya. Mbaknya mungkin MTS ini ya, nanti gurunya butuhnya apa, siswanya mungkin untuk penunjang siswanya ini mereka lebih suka apa untuk menunjang kegiatan yang ada di sekolah ya. Yang lebih disukai mungkin kegiatan-kegiatan apa yang disukai sama siswanya untuk di sekolah bisa diadakan ya untuk menunjang, itu lebih ke pengayaan tadi seperti atau fiksi juga bisa.
Terus untuk tadi yang Maaf sebelumnya Bu, ya. maksudnya yang pertama itu tadi kan kayak yang Ibu bilang, ada beberapa buku yang memang di dalamnya itu masih berisi konten-konten yang belum pantas, dan artian gimana ya? Memang Kayak buku ada nilai-nilai misalnya yang ada tidak beberapa buku yang masih apa ya bahasanya tadi yang seperti Ibu bilang, dengan yang judul tidak yang ya, sama, ada judulnya nilai-nilai berbeda karena Layak dia dan tidak layak. tentang ya layak suku tidak atau layak, mungkin ada nilai-nilai yang amoral nilai-nilainya. atau apa ya, memang banyak kan, misalnya kayak dulu yang heboh nih tentang poligami, apa kok anak SD sudah poligami Nah ya itu biar isinya. kami nggak salah pilih maksudnya Nah Bu. itu kalau menurut saya Mbak ya, mungkin itu makanya kita lebih serahkan kepada guru apa, jadi mereka lebih tahu itu sebagai tim selektornya. Jadinya memang pengguna-pengguna mungkin yang lebih banyak menggunakannya sehari-hari itu merekomendasikan buku apa, pasti mereka tahu buku itu layak atau tidak. Jadinya tim selektor tadi dipilih yang ahli-ahlinya kan, seperti misalnya kalau di sekolah gurunya dia lebih buku apa, pasti kan lebih tahu ya Mbak ya yang ingin diadakan. Jadinya bukan Mbaknya saja yang menentukan, mungkin dari Mbaknya dari yayasan, mungkin ya dari pembina-pembina yayasan juga bisa memberikan rekomendasi nih buku apa yang ingin diadakan ya. Mungkin Iya, Bu. terus ya tadi bantuan koleksi, mungkin tahun 2008 kita memang ada program bantuan ke perpustakaan sekolah. Kalau yang sekarang setahu saya, karena ini COVID juga, anggaran semua tidak ada. Sama Bapak ya, sama di sekolah, di dinas juga sama. Jadi mungkin untuk tahun-tahun sekarang setahu saya tidak ada bantuan koleksi, tapi mungkin bisa saja diajukan proposal ke kantor ya, beralamatkan ke kantor kita juga bisa. Nah, tadi tentang pengelola perpustakaan, ya tadi kalau pustakawan kan itu sebagai profesi ya, sudah ada SK-nya juga. Nanti tunjangannya melekat di gaji juga kan tadi sudah dijelaskan lebih detail ya. Untuk aplikasi yang cocok nih digunakan di sekolah, nanti ada materi otomasi. Jadinya Mbaknya lebih, nanti narasumbernya lebih kompeten untuk menjawab itu ya. Iya. Selanjutnya. Pas banget ya Bu ya, jawaban disampaikan oleh Ibu narasumber itu. Tambahan Pak Nurihlas. Koleksi itu harus. Kenapa? Pak Nurihlas. Ya sebentar Pak ya, sebentar. Bu Jainul, Pak. Ya, sebentar Pak ya, biarkan kami memberikan uraian sedikit. Bu Janul. Bertanya Pak. Pak izin bertanya. Dari siapa ini yang mau bertanya? Dari mana? Fahdin. 41 ini. Pak. Saya bukan bertanya, cuman saya mau berkomunikasi sama Bu Janul Yatim. Karena kita satu kota. Kebetulan saya juga punya aplikasi sederhana untuk yang bukan Pak. Ya silakan. Nanti Bu Janul bisa ngubungin saya di SD 41 Mataram. Kebetulan kami di gugus 3, gugus 4 punya aplikasi Upacadah. Itu diperuntukkan untuk yang bukan ahli perpustakaan atau pustakawan. Itu diperuntukkan untuk yang baru mulai. Boleh hubungi saya di SD 41 Mataram Bu Yatim. Baik, iya. Terima kasih Pak Haidir informasi dan ajakan kerjasamanya dengan Ibu dari Skarbele tadi. Ya, terima kasih. Ya sudah dijawab semua ya Ibu Janul ya. Iya Pak. Ya kami dan juga ada ajakan kerjasama dari Pak Haidir tadi. Silakan di follow up ya Bu ya. Iya. Silakan Ibu Nur Aini. Fahdin Pak. Nur Aini. Silakan Ibu Nur Aini. Enggak ada mungkin. Pak Jahraja Pak. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menentang pemberdayaan masyarakat. Saya Ibu Nur Aini dari SDN 2 TNT. SDN 2 TNT. Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Iya betul. Apa yang mau ditanyakan Bu? Semangat jawab Ibu. Ada yang ingin saya sampaikan. Memandang. Yang lain mohon jangan mengganggu dan Tolong biarkan. di-unmute yang lain ya. Tolong di-mute. Dan bidang. Silakan Ibu, terus Ibu. Ya, ini adalah pengalaman pertama saya dalam ikut BIMTEK. Ya, silakan Ibu. Pengelolaan perpustakaan. Ya. Ya, tentu banyak
sekali hal-hal yang ingin saya ketahui tentang anak-anak itu minat bacanya meningkat dan apakah Maaf, Ibu, Kurang jelas Ibu. tanpa disuruh-suruh oleh guru. Kebetulan di sekolah saya anak-anak yang Ibu kurang bagus penyampaiannya Bu, vokalnya kurang. Nggak sehat ibunya tuh. Tapi sudah bisa saya tangkap ini Ibu. Bagaimana menumbuhkan minat baca bagi siswanya ya. Kira-kira begitu ya Tangkap. Ibu Nur Aini. Nur Aininya kurang sehat barangkali. Halo. Bu. Sinyalnya mungkin Pak, Bu, mungkin di sana enggak bagus. Izin bertanya Pak Fadin. Silakan dijawab. Oh ya, tadi saya tangkap pertanyaan dari Bu Nur Aini dari SD 2 TNT. Bagaimana nih kita untuk menumbuhkan minat baca bagi siswanya ya? Kok saya tangkap tadi yang terputus-putus. Kalau menurut saya menumbuhkan minat baca siswa ini tidak hanya tanggung jawab kita sebagai guru ya, karena ini juga harus ada peran dari keluarga juga. Tapi kita tidak boleh berpangku tangan juga sebagai pihak sekolah ya. Salah satunya mungkin yang ini kalau untuk SD, untuk bagaimana sih menumbuhkan minat baca siswanya? Ya anggap saja begini Bu ya, kita mau ngajarin anak, kita mau membiasakan anak makan sayur misalnya ya. Tapi yang kalau kita paksa mereka makan sayur, kitanya makan stik mungkin ya, juga tidak bisa. Jadinya dari efek contoh juga. Jadi mungkin gurunya menyuruh anak murid membaca, tapi gurunya yang dipegang HP. Sama seperti kita orang tua ya Bapak Ibu ya, kita maksa anak untuk menumbuhkan minat baca, membaca buku, tapi ibu bapaknya asik pegang HP terus gitu ya. Yang kedua mungkin bagaimana kita mau menarik minat baca anak nih kalau buku yang kita sediakan tidak menarik ya. Jadinya gimana nih kita menumbuhkan? Mungkin nih dari pengalaman saya pribadi ya Bapak Ibu. Seperti mungkin saya ini besar dengan cerita-cerita wayang. Ibu saya dulu setiap mungkin ini ada Mbak Kurniati Ningsih nih, saya kenal nih dari kecil. Mbak Incih, beliau tahu nih kalau ibu saya senang banget cerita wayang dulu ya Mbak Incih ya. Saya itu dari kecil besar dengan cerita wayang tentang Bima, Arjuna. Nah, itu menumbuhkan rasa penasaran saya. Jadinya saat saya sudah bisa membaca, saya ingat sekali, saya kelas 3 SD itu sudah membaca buku tentang perang Baratayuda. Begini tebalnya kalau nggak salah. Jadinya salah satunya, makanya saya itu tadi sudah diinformasikan sama host tadi, saya juga seorang storyteller. Karena saya sangat tertarik sekali, karena menumbuhkan minat baca anak itu melalui cerita itu sangat membekas sekali. Jadi anak yang biasa tumbuh dengan cerita-cerita, itu akan terbiasa dengan buku, dengan cerita, dengan akan mencari rasa penasaran tinggi, itu kan akan beralih kepada membaca. Sama seperti anak-anak saya, jadinya kita nyuruh anak makan sayur, ibunya makan daging, kan nggak mungkin. Jadinya dalam saya membiasakan anak saya membaca, saya pun dilihat membaca. Gitu. Jadinya pengalaman saya dulu juga, pada saat saya memutuskan untuk tidak menggunakan televisi di rumah, jadinya memang saya hanya membaca buku, anak-anak saya tidak ada yang mengeluh pada saat saya meniadakan televisi. Jadi buku-bukunya sediakan juga yang menarik untuk anak-anak saya. Sama juga kita kayak di sekolah. Jadinya buku menarik, misalnya perpustakaannya juga dibuat menarik. Misalnya juga nih ada pengalaman teman saya di Bangka Belitung. Dia bikin pustakawannya itu pustakawan sekolah, dia bikin permainan monopoli literasi, itu bisa juga diterapkan. Terus misal juga membuat kegiatan-kegiatan di sekolah, mungkin kalau di sini kan ada 15
menit mengaji, sekolah mengaji, mungkin juga ditambahkan 15 menit kegiatan literasi, atau mungkin juga guru-guru menyisipkan tugas-tugas untuk meresensi buku. Tapi kalau SD kayaknya susah ya, kalau untuk kegiatan resensi, mungkin ini untuk SMP, SMA bisa diterapkan nih, membuat resensi buku. Ya, iya. Kalau yang untuk SD mungkin dari bercerita bisa, buku-bukunya menarik, itu bisa menarik minat siswa untuk membaca. Jadi intinya kasih contoh. Kalau kita menyuruh anak kita membaca, kita jangan pergi main bola, tapi kita harus membaca lebih dulu. Begitu ya mungkin Ibu dari SDN 2 TNT tadi. Berikut Pak Fris Wahyudin. Pak Fris Wahyudin, masih ada? Fadin, Pak. Izin bertanya Pak, Fadin. Oke, Ibu Eko Sri Herawati. Ibu Eko. Fadin, Pak. Izin bertanya. Ibu Eko Sri Wahyudin, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Sama-sama Ibu, silakan apa yang ingin Ibu tanyakan ke narasumber. Ada aturan atau prosedur bagi kami untuk mempromosikan buku-buku karya kami atau karya siswa kami supaya dijadikan koleksi oleh perpustakaan-perpustakaan yang lain gitu. Terima kasih. Promosi ya, karya. Dari SMKN 3 Sumba Besar ya, ada beberapa siswa-siswi yang punya tulisan begitu barangkali Ibu ya, punya karya ya. Tapi Ibu memiliki kesulitan untuk mempromosikan karya anak didik Ibu. Lalu bagaimana cara mempromosikan? Barangkali itu ya Bu ya. Ya, apakah ada prosedurnya? Gitu? Baik, ya terima kasih. Pertanyaannya silakan langsung dijawab Ibu narasumber. Kalau setahu saya, untuk tadi pertanyaan dari Ibu Eko Sri Herawati, kalau untuk diadakan mungkin di sekolah-sekolah yang lainnya, mungkin ini lebih ke promosi ke organisasi pengelola perpustakaan sekolah, mungkin antar sekolah atau juga bisa organisasi guru ya, lebih dipromosikan di sana. Kalau untuk yang mungkin ke dinas perpustakaan bisa juga nanti ibunya proposal aja atau mengirimkan aja, nanti siapa tahu pas pengadaan bisa kita masukkan. Kalau dulu pengalaman saya dulu waktu masih jadi tim pengadaan, kami juga pasti akan menyelipkan buku-buku penerbit dari lokal. Jadi atau mungkin juga di media sosial juga bisa Bu ya. Mungkin itu saran dari saya. Izin bertanya Pak, Fadin. Yang berikut Mau bertanya? Izin bertanya. Fadin Pak bertanya. Mau bertanya Pak? Izin bertanya Pak. Ini kenal ini. Silakan Ibu Kurniati Ningsi, Semangat Sumba Besar. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kurniati silakan. Yang raise hand aja Pak Host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah dapat kesempatan ketemu Ibu Lia. Siap Lia. Jadi yang tadi saya tertarik masalah penyiangan weddingnya tadi ya. Karena masalah kita di perpustakaan pada dasarnya itu numpuk buku pelajaran banyak itu. Nah itu kan tadi prosedurnya agak panjang gitu ya untuk penyiangan itu. Untuk yang memperpendek supaya itu cepat itu gimana ya? Soalnya kita capek ngeliatin buku banyak gitu, terus ini tempat nggak cukup. Buku itu gitu. Terus buku itu diapain gitu? Kalau misalnya itu tidak disebar ke tempat lain, apakah itu ditimbangkah, apa dibakarkah atau bagaimana gitu, nggak ngerti saya harus bagaimana dengan buku yang banyak ini. Seperti itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua adalah masalah pengadaan koleksi buku. Yang pengadaan itu kan kalau kita selama ini berdasarkan dana BOS, yang sekian persen untuk buku pelajaran, sekian persen untuk literasi gitu ya, bacaan lain selain buku pelajaran. Itu kadang-kadang kita bermasalah di Siplah. Mungkin ini keterbatasan pengetahuan Siplah itu saya. apa ya? Boleh tahu Mbak Inci? Siplah itu apa? Siplah itu kayak pasar online untuk buku-buku atau apa gitu ya. Jadi
harus membeli di wilayah itu, tapi kemudian biasanya dia pakai paket buku yang kadang-kadang di antara itu kita tidak butuh buku itu gitu. Kita ingin buku yang lain, nggak bisa milih lain-lain, tapi harusnya buku yang ada tertera di itu. Nah, itu keterbatasan pengetahuan saya tentang penganggaran gitu ya. Jadi mungkin itu juga bagian dari ini, nanti ditanya di bagian anggaran seperti apa pengaturannya sehingga kita bisa lebih gampang untuk mendapatkan koleksi buku yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan siswa kita, terutama buku-buku literasi, bukan buku pelajaran. Kalau boleh tahu nih Mbak Ningsi ya, kalau untuk tadi yang paketnya, kalau untuk pengadaan ini langsung pembelian sendiri atau melalui rekanan? Biasanya ada rekanan penerbit mana gitu kalau sekolah itu. Oh, langsung penerbit ya, jadinya harus satu penerbit gitu ya? Iya, ya kerjasama sekolah sih sebenarnya, kita mau milih penerbit yang mana kan terserah sekolah yang memutuskan. Nah biasanya itu kan ada, dia tidak berbentuk satu, kita tidak mungkin beli satu buku yang kita mau berdasarkan penerbit satu pindah ke penerbit lain, nggak mungkin, tapi dia paket ini sekian puluh juta gitu misalnya, bukunya ini gitu. Nah di antara yang ini itu ada beberapa buku yang kita tidak butuhkan, misalnya kita tidak ingin buku itu tapi kudu beli gitu kan, sayang duitnya. Udah bisa ditangkap Mbak Inci. Seperti itulah penyiangan. kendalanya kalau untuk menambah. Baik Ibu, sudah ditangkap sama narasumber. Silakan langsung. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan ya Mbak Inci ya. Ini tahu dari kecil saya ini. Ini untuk tadi untuk kegiatan wedding. Memang karena mengapa panjang? Karena kalau buku itu kan termasuk aset, Mbak. Dia tidak bisa langsung kita tadi ditimbang atau apa. Jadinya kan memang ada kayak penghapusan aset. Seperti itu setahu saya ya. Jadinya memang harus kita hapus dari daftar aset kita. Jadinya ditarik dulu, dibikin daftarnya, disesuaikan, dihapus dari tadi buku inventarisnya, ada keterangan penghapusan. Mungkin kalau sudah pakai database dihapus juga katalognya, mungkin kalau pakai katalog kartu dicabut juga katalognya dari, karena kan supaya nanti orang sudah ada di katalognya, ada di database-nya, tiba-tiba ternyata bukunya sudah dihapus gitu, tapi datanya masih ada, supaya menghindari seperti itu. Ya memang kan juga aset, namanya aset juga kan nanti ada pemeriksaan aset, kan enggak mungkin nanti kalau daftarnya masih, daftar aset masih ada, tetapi asetnya sudah tidak ada. Mungkin itu yang membuat panjang ya Mbak Ningsih ya. Makanya itu sangat hati-hati juga kita untuk wedding, tidak sembarangan kita mencabut koleksi yang ada di perpustakaan. Pertimbangannya sangat banyak dan prosedurnya memang sangat panjang ya, karena itu merupakan aset daerah juga ya. Untuk yang tadi, untuk yang pembelian buku yang paketan, kalau biasanya kalau yang lewat rekanan bukan dari dianya, kalau untuk paketan gitu ya Mbak Ningsih ya. Jadi kita menyusun apa yang ada, nanti mereka yang mencari sesuai dengan pemesanan kita. Biasanya seperti itu. Sama kayak kita di sini. Jadi kita menentukan nih dari berbagai macam alat bantu seleksi tadi. Kita sudah menyusun nih pengadaannya, harganya berapa, sampai pajaknya apa, nanti mereka mengadakan. Gitu. Jadi resikonya mereka gitu. Jadi tidak membeli paketan kalau kita menggunakan rekanan, kecuali kalau kita menggunakan pembelian langsung, kitanya yang membeli langsung mungkin iya paketan. Tahu saya seperti itu ya. Kalau menggunakan rekanan biasanya tidak paketan gitu. Karena kita yang lebih menentukan. Jadi itu ya Bu ya, prosesnya penyiangan itu memang agak panjang karena itu aset. Jadi jangan dibakar bukunya Bu ya, atau jangan dijual dulu, nanti jadi temuan di luar ada buku yang dijual oleh ada pemeriksaan. Nah, demikian halnya dengan pengadaan koleksi itu. Sebaiknya yang melakukan seleksi itu harus yang punya dapur sendiri sebaiknya, karena dia tahu kebutuhan dapurnya. Kalau oleh orang lain yang dia tidak memiliki dapur, kan sasarannya akan beda nanti. Begitu maksudnya Bu ya. Tentu kebutuhan dapur kita hanya kita yang punya dapur yang tahu. Begitu kira-kira Bu ya. Baik, yang berikut
Izin bertanya. Ibu Haja Dewi Prahatiningsih. Silakan Bu Haja. Suaranya belum jelas Bu Haja di Suaranya Ibu minta tolong. Nggak kedengeran. belum bisa kita dengar Bu Haja. Fatin, Pak, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa kedengeran Bapak itu. Waalaikumsalam. Sudah Bu, sudah Bu. Oke, terima kasih Ya, atas silakan. kesempatan yang kedua kalinya. Ini mungkin saya sedikit menambahkan atau ini bisa dijadikan sebagai pertanyaan juga Pak, karena belum pernah juga saya lakukan. Apakah bisa untuk menambah minat baca anak-anak ini kita bekerja sama dengan guru bahasa Indonesia? Jadi di situ kita kayak tadi narasumber yang pertama mengatakan seperti membuat puisi. Kalau misalnya membuat mading gitu gimana dengan Ibu narasumber? Apakah bisa misalnya artinya kita kerjasama dengan guru bahasa Indonesia untuk menambahkan minat baca anak? Artinya setelah mereka melakukan itu nanti ada reward buat mereka gitu. Mungkin itu saja mungkin Bapak, Ibu. Ya. Terima kasih. Baik, ya terima kasih Ibu. Terima kasih Silakan Bu langsung. Dewi. Tadi tentang kegiatan mading, tadi kan saya menyarankan juga mungkin ada kegiatan-kegiatan literasi di sekolah. Seperti tadi yang saya contohkan, seperti teman saya di Bangka Belitung, dia bikin monopoli literasi. Mungkin nanti mading juga bisa bekerja sama dengan guru bahasa Indonesia, atau bisa juga mengundang alumni-alumni yang bergerak di dunia literasi juga bisa, atau mengundang tokoh-tokoh literasi di daerahnya juga bisa. Mungkin untuk yang anak SMP SMA juga bisa untuk meresensi buku, itu sangat-sangat menarik untuk anak membaca. Ya, saya juga. Jadi bisa Terima Bu. kasih Bu ya tambahannya. Bisa Bu ya, intinya bisa sepanjang Bisa. untuk pengembangan literasi anak-anak atau literasi di sekolah. Baik, berikut Bertanya Pak Fahdin. Pak Fahdin. Iya Pak. Yang mana Pak Fahdin? Ya. Fahdin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fahdin dari mana Pak Fahdin? Mana Pak Fahdin? Fahdin dari SMPN 1 Parado Kabupaten Bima. SMP 1 Fahdin. Ya, SMP Negeri 1 Parado Kabupaten Bima, Pak. Oke, silakan. Ya. Di perpustakaan saya di SMP 1 Parado banyak sekali buku paket yang sudah tidak terpakai ketika ada masuk buku revisi terbaru. Ya. Dan buku yang revisi lama saya simpan di gudang. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara memanfaatkan buku atau koleksi yang sudah tidak terpakai itu, Pak? Oke, Mungkin itu, baik. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di perpustakaan Pak Fahdin cukup banyak buku paket. Seiring dengan masuknya buku baru, tentu ini buku paket juga ya. Bagaimana supaya buku yang lama ini dimanfaatkan? Bisa tidak dimanfaatkan Bu narasumber? Dipersilakan. Ya. Ini Pak Fahdin sama kayak tadi dari Mbak Ningsih yang dari Sumbawa. Seperti tadi dikomunikasikan dulu dengan penanggung jawab aset di sekolahnya supaya nanti kalau waktu ada aset, setelah itu kalau sudah dikomunikasikan sudah dibuat daftar penghapusannya, pasti banyak yang mau menerima. Kurang jelas Bu suaranya. Banyak kok komunitas-komunitas. Oh, putus-putus ya? Masih kurang jelas ya Mas ya? Iya, kurang jelas Bu. Bisa diulang? Masalah. Ya, seperti tadi ya, saya ini sama pertanyaannya seperti tadi Mbak Ningsih yang dari SMA 4 Sumbawa tentang buku yang sudah numpuk nih ya. Sepertinya mic-nya agak jauh Ibu.
Ya, iya, sepertinya seperti tadi, seperti Mbak Ningsi tadi, dikomunikasikan dulu Bapak dengan penanggung jawab aset supaya nanti ada pemeriksaan atau apa itu tidak bermasalah. Kalau sudah mengurus apa istilahnya selesai nih pengurus penghapusan aset tadi, bisa disumbangkan ke komunitas-komunitas literasi Bapak di daerahnya Bapak. Karena banyak kok komunitas-komunitas literasi yang bergerak untuk anak-anak yang di pelosok mungkin ya, atau untuk TBM-TBM bisa juga. Ini yang penting dikomunikasikan dulu Bapak ya supaya tidak bermasalah untuk pencabutannya berhubungan dengan penanggung jawab aset ya. Iya, jadi itu ya Pak Fahdin. Buku parkir semua Pak, mohon maaf. Ya. Yang saya arsipkan itu buku parkir semua. Kalau yang itu masih terpakai Pak. Ya, kalau buku paketnya sekiranya sudah tidak dipakai di sekolah, Bapak kesulitan mau dibawa kemana, tentu Bapak harus membuatkan daftar, karena ini aset, Bapak mau bawa kemana buku, tentu harus ada berita acaranya Pak ya. Tidak boleh dibuang ke sesuka kita ya, begitu ya Pak ya. Secara administrasinya demikian Pak ya, Pak Fadil ya. Oke, baik. Ya, sama-sama. Bu Herliana. Silakan Bu Herliana. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Herliana dari SMA Negeri 2 Mataram. Bapak tidak mengajukan pertanyaan, hanya sekedar berbagi. Tadi ada Bu Ningsi kalau tidak salah yang bertanya tentang pengadaan lewat Siplah. Benar seperti Ibu Kuni sampaikan tadi, di Siplah sebenarnya kita bisa memilih tidak paketan. Jadi misalnya kalau mau Gramedia, tinggal klik Gramedia saja, tinggal pilih buku apa yang ingin diadakan. Pengalaman saya kemarin sempat mengadakan pengadaan buku fiksi. Saya malah lewat online, Bapak Ibu. Memang agak ribet di SPJ, tapi itu bisa dikomunikasikan dengan adminnya. Jadi kemarin saya sempat mengadakan 400 buku fiksi, itu karangan Terelie, karena dia ada promosi 400 buku fiksi untuk sekolah, hanya untuk perpustakaan sekolah. Oke. Kalau di Siplah itu harganya 8 juta. Kemudian untuk yang tadi yang ada sisa buku yang menumpuk tersisa yang KTSP, sama sekolah kami juga sama Bapak. Benar memang seperti arahan Bapak tadi itu memang tidak bisa begitu saja dimusnahkan atau dihibahkan. Kami kalau SMA 2 itu kami membuka hibah untuk sekolah lain dengan mengajukan proposal ke sekolah kami, nanti kami buatkan berita acara. Jadi semua sekolah SMA, MA, sederajat yang ingin mendapatkan hibah buku dari kami itu tinggal memasukkan proposal, nanti kami tinggal menyediakan buku apa yang mereka butuhkan. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih, saya sekedar sharing. Terima kasih banyak. Ibu Herliana. Baik, kami persilakan Pak Laluzul Ahmadi. Silakan Pak Laluzul Ahmadi. Anda tuh. Silakan Pak. Belum kedengaran suaranya Pak? Tolong di-unmute dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak? Ya, sudah. Kedengaran? Ya sudah, silakan Pak. Ya, sudah. Oh ya, saya dari SDN Karangtengah, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Nah, di sini yang saya mau tanyakan mengenai hal atau masa depan dari pengurus perpustakaan ini. Sekarang kita itu belajar di TEK ya. Dan yang lebar kita membahas tentang buku yang ada di perpustakaan. Lalu bagaimana reward dari pemerintah? Kurang jelas ya Bapak. Dan kita ini, ya maaf Bu, kita ini kan dari pengelola perpustakaan ya. Bu, kurang bagus Pak. Ada kayak suara angin. halo. Ya sudah. Karena hujan Bu. Oh, hujan. Ya. Masih jelas suara saya Bu? Ya silakan ulangi Mami Zul Ahmadi.
terima kasih sebelumnya. Saya ulangi ya pertanyaan. Silakan. Intinya saja ya, kan kita sudah membahas tentang pengelolaan. Kita ikuti BIMTEK dari A sampai Z mengenai buku-buku yang ada di perpustakaan. Lalu bagaimana reward dari pemerintah, dari atas? Apakah ini ditindaklanjuti oleh pemerintah sebagai masa depan kita sebagai pustakawan honorer? Bisa di-SK-kan atau bagaimana? Ini saya yang mengisi hari ulang tahun perpustakaan. Ya, baik. Itu aja pertanyaannya Pak Mami Zul Ahmadi. Iya, siap. Oke, silakan Bu narasumber. Pak Lalu Zul ini menanyakan masa depan atau reward dari pemerintah. Kira-kira seperti apa ini? Kalau ini sih kembali ke kalau dari kita yang di perpustakaan, Bapak mungkin tidak ada ya, karena memang bukan wilayah kami untuk di situ ya. Mungkin itu untuk pengambil kebijakan dari sekolah atau dinas pendidikan, setahu saya ya. Kalau kita mungkin bukan wilayahnya. Jadi itu ya, Mami. Betul. Ya, yang berikut Farid Sumiyati. Ibu Sumiyati. Halo. Ibu Sumiyati, silakan. Sumiyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kita dari MTS NW Karangbata. Sebenarnya banyak pertanyaan, tapi hanya satu Pak di sini. Kebetulan Tiang baru pertama kali ikut BIMTEK Pak, karena pengelola perpustakaan yang baru sudah meninggal dunia. Jadi katanya tadi itu, tadi kita dibilang bahwa kalau kita menjabatan utamanya guru, jadi harus ada pengelola setidaknya 1 atau 2 orang gitu. Nah sementara kita di sini semuanya guru Pak, tidak ada teknis khusus untuk perpustakaan. Nah bagaimana cara kerjanya Pak? Itu yang ingin yang tanyakan. Iya, iya. Cara kerja ya. Ya. Itu Mbak, itu aja ya Bu ya. Kita di sini tidak ada. Ya baik Bu, kami sudah paham ya. Ibu dan teman-teman Ibu yang ditugaskan di perpustakaan adalah guru, belum memiliki ilmu perpustakaan. Bagaimana caranya supaya bisa terkelola dengan baik sementara tidak punya ilmu? Begitu ya Bu ya. Nah, itulah mungkin maksud dari pemberikan bimbingan teknis ini Bu. Tapi selengkapnya akan dijawab oleh Ibu narasumber. Silakan Ibu. Yang itu kembali. Kalau yang itu tadi Bu ya, itu lebih kepada pengambil kebijakan lagi Bu, itu di sekolah. Kalau untuk mungkin kalau kita mempertimbangkan tuh yang tenaga perpustakaan, karena untuk apa istilahnya tidak mengganggu kegiatan belajar mengajarnya Ibu juga gitu kan. Nanti ibunya mengajar, anak-anak mau ke perpustakaan gimana nih? Jadinya memang butuh dari pengambil kebijakan untuk menyediakan tenaga pengelola perpustakaan yang memang khusus untuk di pengelola perpustakaan. Ya, jadi intinya kita harus mempelajarinya Bu ya. Bagaimanapun caranya kalau Ibu sudah ditugaskan di perpustakaan, mau tidak mau Ibu harus pelajari supaya perpustakaan Ibu bisa terkelola dengan baik. Benar. Iya, nah, salah satu yang upaya itu ya seperti yang Ibu lakukan saat ini, bimbingan teknis pengelola perpustakaan. Jadi Ibu harus serius mengikuti dari awal sampai akhir nanti ya Bu ya. Demikian Ibu ya. Oke, baik yang lain. Tambahan Pak Azhar Pak. Pak Azhar Ismail. Ya siap Pak. Oke, silakan Pak Azhar. Ya, terima kasih banyak Ayahanda Nur Ikhlas dan Ibu Kumi Ismailiani. Bicara tentang pengembangan koleksi ya Ibu ya. Saya tertarik dengan tadi Aspusi kalau nggak salah. Iya, Aspusi. Jadi saya Aspusi cara untuk menjadi keanggotaan itu bagaimana Ibu? Yang pertama cara menjadi anggota ya. Iya Pak. Yang kedua adalah sekarang itu ada perpustakaan digital, digitalisasi perpustakaan. Nah, ini sesuai dengan jenis koleksi tadi. Anak-anak sekarang umumnya cenderung ke gadget. Jadi membaca buku secara langsung itu kayaknya sudah tidak gemari lagi.
Yang saya ingin tanyakan adalah apakah ada link khususnya lagi selain NTB Elip? Apakah ada link khusus lagi untuk kami bisa memperkaya untuk digital literasinya untuk siswa-siswi kami di sekolah? Terima kasih banyak Bu Kuni Ismailia atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua ya, cara menjadi anggota Atpusi. Atpusi ya. Ya. Ada ya. Saya setahu saya untuk mungkin saya kurang tahu untuk masuknya ke sana karena kebetulan kalau pustakawannya itu kan ketua Atpusi itu masuk dalam keanggotaan IPI. Jadi saya ketemu nanti mungkin kalau ada info mungkin nanti saya share mungkin lewat Pak WA grupnya mungkin nanti saya tanyakan kepada ketuanya ya. Siap Bunda, siap. Untuk tadi link apa lagi nih yang selain NTB Elip? Mungkin yang dari Perpustakaan Nasional atau juga aplikasi iPusnas. iPusnas. Itu bisa diinstal di Play Store. Play Store. Beli. Untuk yang selain juga belum tentu kok Bapak harus digital semua. Anak-anak masih kok menggunakan buku-buku secara fisik juga masih. Siap. Jadi itu ya Pak, bukan hanya secara digital tapi monograf juga tetap dibutuhkan Pak ya? Siap. Dibutuhkan. Ya, mungkin nanti ada tambahan juga. Tadi untuk yang itu buku umum. Kalau buku anak-anak ada juga Let's Read atau aplikasi juga itu khusus untuk buku-buku anak. Malah itu dari berbagai macam negara. Itu bisa dari 9 bahasa. Itu pengetahuan saja sih. Let apa? Anak. Let's Read. Kalau kita kemarin Bunda punya apa ya? Aplikasi Keep in School itu tapi cukup membantu juga kayaknya itu. Saya belum pernah melihat Bapak untuk yang aplikasi Keep in School ya? Keep in School. Jadi di Play Store juga bagus juga itu Bunda sebagai terima kasih koleksi. Untuk penambah benar. Ya, makasih banyak Bunda dan Ayahanda Nurilas atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia lahir tahun 1970. Silakan Ibu Sukadia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMP 30 Pak, mau tanya sedikit untuk minta ilmu ini cara penataan. Cara penataan ini peta, globe dan bahan-bahan ajar di perpustakaan itu Pak. Globe. Bahan ajar IPA IPS yang ada di perpustakaan itu Pak. Bahan ajar? Iya, lembaran-lembaran bahan ajar itu kan yang seperti peta, gambar peta-peta itu nih, bagaimana cara penataannya di perpustakaan itu? Apa? Itu nanti ada di bagian organisasi informasi Bu. Itu materinya sendiri Bu besok. Bahan ajar yang iya, nanti untuk penataan di organisasi informasi ya. Ada materi khusus Bu ya? Iya, Ada agak panjang. Besok, Bu, ya. Ya, baik. Sepertinya kita berakhir di pertanyaan Ibu Sukadiah ya untuk sesi yang materi Ibu Kuni. Kita akan lanjut masih dengan pengembangan koleksi, tapi akan disampaikan oleh narasumber yang berbeda. Akan disampaikan oleh materinya tetap pengembangan koleksi, tapi topiknya masih lanjut sama ya, masih ada kelanjutan. Atau itu saya pamit ya. Lanjut. Terima kasih Bapak Ya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut aja diskusi dengan materi yang sama Bu ya, tapi narasumbernya berbeda. Silakan Bapak Muhtar Esos, beliau adalah pustakawan madya, pustakawan madya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mau jemput 4.000. Oh, kerja goceng dulu.
Ya, waktu kita tersedia kurang lebih setengah jam. 20 menit. Nanti kita berakhir di 12.15 Bapak Ibu ya, waktu Indonesia Tengah. Ya, silakan Pak Farid Wahyudi. Ada yang mau ditanyakan ke narasumber berikut? Karena materinya tadi sudah tuntas, maka akan dilanjutkan hanya dengan diskusi saja dengan materi yang dengan pemateri yang kedua. Silakan Pak Farid Wahyudi. Pak. Silakan Pak Farid Wahyudi. Ya, silakan Pak. Suaranya masih belum bisa kita dengar. Masih belum. Kok ada suara ayam ya? Belum bisa kita dengar Pak Farid. Masih koneksinya udah. Unmute. Belum bisa. Baik, kita pindah ke Ibu Sindarwati. Ibu Sindarwati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sindarwati dari SMP Negeri 1 Selok. Silakan Bu, apa yang mau ditanyakan? Saya mau menanyakan tentang penempatan koleksi perpustakaan mengenai buku paket. Di sekolah kami, buku paket itu ditempatkan di ruang di luar ruang perpustakaan. Karena perpustakaan kami terbatas luasnya, jadi penempatan buku paket itu ditempatkan di ruang yang berbeda. Nah, bagaimana dengan penempatan tersebut? Karena sebentar lagi rencananya di 2022 kami akan mengikuti akreditasi. Bagaimana dengan penempatan koleksi buku kami? Baik Ibu. Itu saja Bu. Saya. Ya, jadi ada koleksi buku paket tidak di ruangan perpustakaan, tidak di ruangan pelayanan maksudnya Bu ya, tapi di ruangan lain. Bagaimana tanggapan narasumber? Apakah apa yang dilakukan oleh Ibu Sindarwati dan teman-temannya itu sudah benar apa tidak? Demikian Bapak narasumber, silakan ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kalau kondisi perpustakaannya seperti Suaranya itu, kecil Pak, tidak kedengaran. Kalau kondisi perpustakaannya seperti itu keadaannya, itu sah-sah saja. Ibu menempatkan buku paket di luar daripada atau tidak ditempatkan sejajar atau sama dengan buku-buku perpustakaan lainnya. Nah, silakan, karena kondisi yang menunjukkan seperti itu. Tapi kalau memang penempatan terpisah seperti itu, tetapi perpustakaan memungkinkan untuk ditempatkan di perpustakaannya, itu hal yang keliru sebenarnya. Ya, harus ditempatkan sama-sama di ruangan perpustakaan itu sendiri.
silakan Ibu menempatkan bahan pustakanya di luar daripada perpustakaannya atau di ruangan lain, karena memang rata-rata perpustakaan yang ada di sekolah-sekolah, baik sekolah SD, SMP, SMA, memang kondisi perpustakaannya seperti itu. Dan syukur-syukur bisa ada di sekolah-sekolah tentang keberadaan perpustakaannya. Mungkin itu saja, Bu. Ya, jadi itu, Bu, ya. Silakan. Berarti alangkah baiknya buku paket itu di ruang perpustakaan begitu. Ya, harusnya di situ, Bu. Ya, Ibu mau akreditasi perpustakaan apa akreditasi sekolah, Bu? Akreditasi sekolah, perpustakaan. Ya, begini Bu, kalau berbicara tentang akreditasi itu bukan menghitung jumlah koleksi, Bu, ya, tapi menghitung jumlah judul. Oh, saya. Ya, Nah, kalau itu koleksi Ibu jumlahnya ada 1.000.000 eksemplar, tapi judulnya hanya 1, Ibu tidak mungkin terakreditasi. Oh, ya, Bu, ya? Iya, Nah, karena berangkat dari itulah Bapak Kepala Sekolah menyarankan bahwa buku paket itu biar di luar ruang perpustakaan. Iya, untuk kepentingan itu. Untuk kepentingan itu. Oke, ya. Makasih ya, Ibu, ya. Jadi paham ya, Bu, ya? Iya, sama-sama. Berikut Nur Hairul. Silakan Nur Hairul. Video aktifkan videonya, Bu Nur Hairul. Pak, apa, Bu? Pak. Ibu Nur Hairul. Iya. Silakan, apa yang mau ditanyakan, Bu, tapi aktifkan videonya. Nggak bisa diaktifkan, Pak. Incet tadi itu sisa Anda. Silakan, apa yang mau ditanyakan, Bu? Ya, di masalah koleksi. Suaranya kurang bisa kami dengar, Ibu. Buku koleksi itu buku-buku yang dulu, yang lama, yang tahun 2003 atau 2000. Ya, kenapa, Bu? Suaranya tidak ada ini, Bu. Halo. Izin Bu bertanya, Pak. Nur Hairul. Sudah semua. Izin bertanya, Pak. Itu kalau adanya produsen. Bagaimana Ibu Nur Hairul? Ya, gini, Pak. Ya. Masalah masalah buku koleksi di sini kan banyak buku-buku lama. Kayak buku tahun 2003, 2005, tahun 1995. Ya, terus ya sudah, Bu. Apakah bisa dijadikan, apakah masih bisa dikoleksi atau tidak, Pak? Oh iya. Itu masalahnya. Ya, silakan Bapak narasumber, koleksinya ini koleksi terbit tahun yang 2000-an, 90-an. Apa masih berkenan dijadikan koleksi di sekolahnya itu, Pak? Mohon penjelasan. Silakan Pak narasumber. Kalau koleksi-koleksi lama tergantung isi dan tergantung kajiannya. Kalau masih dibutuhkan oleh para pengguna, silakan dikoleksi. Halo, ya Mas Jare. Sebenarnya tidak ada batasan untuk kita menjadikan koleksi perpustakaan itu baik buku lama maupun buku baru. Jadi semua itu tergantung yang diminati oleh para pemakai. Kalau pemakai masih membutuhkan, silakan dikoleksi, silakan disimpan, karena informasi itu bisa setiap saat dibutuhkan. Bukan berarti dengan lamanya terbit, lantas informasi yang dikandung atau merupakan hasil penelitian yang dikandung oleh buku tersebut sudah usang adanya.
lantas kemudian kita harus buang atau harus disumbangkan, harus dihibahkan. Bisa juga dengan seperti itu, tetapi tetap bisa kita jadikan koleksi bahan pustaka. Jadi tujuan sebenarnya, mohon maaf Bu, tujuan pengembangan koleksi bahan pustaka ini adalah untuk melengkapi koleksi bahan pustaka yang sudah ada. Ini dimaksud dengan pengembangan koleksi. Ya, kalau ada koleksi-koleksi yang sudah besar segala macam, ya bisa saja. Sepanjang kita masih belum mampu membeli atau menambah. Mungkin itu, Bu. Ya, jadi intinya Ibu, sepanjang koleksi itu tidak hilang sebagian isinya, terus koleksi itu masih dimanfaatkan, tetap Ibu koleksikan di perpustakaan walaupun sejak tahun berapapun koleksi itu terbit. Jadi begitu Bu ya. Kalau dia hilang sebagiannya bisa enggak? Kalau hilang sebagiannya tentu enggak bisa, kan informasinya tidak lengkap Bu. Ya, akan menjadi tanda tanya dan penasaran bagi pemustaka nanti. Tapi Ibu bisa melengkapi buku-buku yang hilang sebagian itu dengan koleksi yang X yang lain. Bisa dilengkapi, fotokopi kayak kemudian jilid yang baru. Itu bisa dilakukan itu. Ya itu Bu ya. Terima kasih banyak Pak. Iya sama-sama. Silakan Pak Hairil Anwar. Izin masuk host. Ya silakan Pak Hairil Anwar. Silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hidup. Makasih ngomong apa? Ya Allah, ya Robi, cek auto ya. Jadi maruk deh. Jangan silakan Pak. Hari dapur. Silakan Pak Hairil Anwar. Oh macet ya. Pak, izin tanya Pak. Iya, Pak Lalu Hardi ya. Dulu. Ya silakan Pak Lalu Hardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya dua pertanyaan. Pertama, ketika sekolah tidak melakukan pengembangan koleksi, kira-kira dampaknya bagi sekolah itu apa? Yang kedua, untuk mengefektifkan minat siswa terhadap koleksi bacaannya, kira-kira cara menjalin kerjasama dengan perpustakaan keliling di tiap wilayah itu gimana? Dan yang terakhir, untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa, cara kami sebagai pustakawan untuk mengidentifikasi kebutuhan bacaan siswa itu bagaimana Pak? Iya. Itu aja. Ya, jadi ada 3 ya. Sekolah tidak melakukan pengembangan koleksi. Lalu apa akibatnya terhadap perpustakaan atau sekolah? Terus yang kedua, cara kita melakukan kerjasama dengan perpustakaan keliling. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa atau cara mengidentifikasi kebutuhan pemustaka atau kebutuhan siswa. Kali begitu ya Pak Lalu Hardi. Oke Pak. Ya silakan Pak Mukhtar menanggapi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bisa mengadakan bahan pustaka selalu. Tapi apabila tidak bisa mengadakan bahan pustaka, apa konsekuensinya bagi perpustakaan itu sendiri? Yang jelas perpustakaannya apabila koleksinya tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna atau pemustaka itu sendiri di lingkungan perpustakaan yang bersangkutan atau sekolah yang bersangkutan,
maka ya konsekuensinya adalah ditinggalkan oleh pemakai perpustakaan dan bukan lagi menjadikan perpustakaan sebagai sumber informasi, sumber ilmu pengetahuan, sumber pendidikan bagi masyarakat pemakai, khususnya dalam hal ini adalah siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut. Nah, ini berat konsekuensinya juga. Tapi sebenarnya kita ini harus punya nawaitu yang jelas, kemudian harapan untuk menjadikan perpustakaan itu senantiasa diminati, harus melakukan penambahan koleksi, ya koleksi yang baru terbit. Kalau ini semua tergantung kepada keuangan. Ini yang menjadi konsep dalam pengembangan bahan pustaka itu sendiri adalah ada keuangan, ada bahan pustaka, dan ada penyebaran bahan pustaka itu sendiri. Tidak mungkin penyebaran bahan pustaka ada kalau tidak ada bahan pustakanya. Oleh sebab itu perlu diadakan. Dan ini semua, hampir semua di Nusa Tenggara Barat, nggak tahu di tempat-tempat lain, bahwa perpustakaan itu selalu bermasalah dengan satu itu aja, yakni alokasi anggaran untuk perpustakaannya. Kemudian yang kedua apa tadi? Cara menjalin kerjasama, Pak, dengan silakan datang ke perpustakaan di kabupaten, di provinsi, kalau mau berhubungan dengan perpustakaan keliling. Misalnya masyarakat siswa itu sendiri bisa baca di perpustakaan keliling, menjadi anggota di perpustakaan keliling, silakan. Tapi langsung ke mobil itu aja. Bisa langsung ke mobil keliling itu sendiri untuk mendaftarkan diri dalam hal ini untuk menjadi anggota perpustakaan. Gampang, tidak ada yang sulit. Iya. Assalamualaikum. Iya. untuk amat macam kira. Mengidentifikasi bahan pustaka, ya harus menilai, kemudian melihat anatomi daripada buku itu sendiri. Anatomi apa? Kita harus melihat pengarangnya, kemudian kredibilitas pengarang, kemudian penyajian bahan pustaka tersebut seperti apa, kemudian kelengkapan lain yang menyangkut anatomi buku, misalnya edisi, kemudian penerbit, segala macam itu merupakan dasar penilaian daripada bahan pustaka tersebut. Konsekuensi awal saya melahirkan koleksi yang sangat memenuhi kebutuhan masyarakat, maka otomatis perpustakaan sendiri akan meningkatkan peminatnya. Kalau sekolah negeri sih mungkin waktu terlalu ada efek. Jadi itu tanggapan dari Bapak Narasumber tadi, Pak Lalu Hardia. Betul, kalau sekolah tidak melakukan pengembangan koleksi, ya tentu pemustaka atau pengguna itu akan lari meninggalkan perpustakaan karena tidak ada lagi kebutuhan mereka di situ. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana cara kita bekerja sama dengan perpustakaan keliling?
tentu dengan cara bersurat supaya sekolah Bapak bisa dijadikan pos untuk layanan perpustakaan keliling. Terus yang ketiga, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan pemakai. Tentu sebelum mengadakan bahan pustaka, kita akan melakukan kegiatan yang namanya identifikasi kebutuhan pemustaka atau identifikasi kebutuhan pemakai. Jadi kita harus sebarkan semacam formulir kebutuhan pemakai atau form kebutuhan pemakai itu. Begitu ya Pak Laluhati ya. Baik, dengan berakhirnya jawaban dari pertanyaan Laluhati, maka kegiatan kita hari pertama bimbingan teknis pengelola perpustakaan pada hari ini kita sudah selesai dan akan kita lanjutkan besok dengan materi yang berbeda. Terima kasih dan mari kita beri aplaus untuk kedua narasumber kita, Bapak Muhtar dan Ibu Kuni Ismailia. Ya, jangan lupa besok Bapak Ibu hadir lagi 15 menit di room meeting sebelum kegiatan kita mulai. Demikian Bapak Ibu, kami tutup kegiatan hari ini dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.